Belum lama ini, Bapak Menteri Kesehatan mengatakan ada 28 juta warga negara Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan. Itu artinya sekitar 10% dari populasi. Tapi kalau ditanya ke saya tidak percaya jumlahnya hanya segitu saja. Saya yakin jumlahnya lebih banyak dari itu. Ada dua alasan kenapa saya bilang jumlahnya lebih banyak. Pertama, bagi sebagian orang, berobat ke dokter kejiwaan atau psikiater itu masih dianggap hal yang memalukan di Indonesia. Saya lihat sendiri pada pasien-pasien saya yang mau saya rujuk atau konsultasikan ke psikiater, malah banyak yang menolak. Karena mereka khawatir kalau berobat ke psikiater nanti dianggap gila dan berpengaruh ke kehidupan sosial mereka. Padahal sudah saya jelaskan ke mereka kalau penyakit kejiwaan itu tidak hanya gila atau skizofrenia, tetapi banyak yang lain seperti kecemasan dan depresi. Kedua, saya melihat sendiri di pasien-pasien saya, terutama yang sudah menderita penyakit kronik bertahun-tahun dengan banyak komplikasi. Itu sebenarnya banyak yang menderita gangguan kejiwaan, paling sering kecemasan dan depresi tadi. Ya, bisa dibayangkan kalau ada orang yang menderita diabetes, lalu kakinya harus diamputasi atau harus cuci darah karena sudah gagal ginjal berat, tentu sedikit banyak akan berpengaruh ke psikisnya. Jadi, itu namanya fenomena gunung es, di mana yang kelihatan itu sebenarnya hanya sebagainya saja dari jumlah total. Kemarin, saya mendapat pasien perempuan muda dengan keluhan suka berdebar-debar dan gampang diare. Biasanya kalau berdebar-debar begitu paling dicurigai hormon tiroidnya berlebihan. Ternyata dicek normal saja. Pemeriksaan fisik baik, USG perutnya baik, pemeriksaan di dokter jantung juga baik. Ternyata dia menderita kecemasan. Ini namanya psikosomatis, yaitu penyakit psikis yang kemudian menimbulkan gejala pada badan, misalnya berdebar, nyeri ulu hati, dan diare. Jadi, salah satu faktor utama munculnya penyakit kejiwaan seperti kecemasan adalah faktor sosial. Setiap orang pasti punya faktor stres di kehidupannya, misalnya terkait lingkungan rumah atau pekerjaan. Tapi manakala faktor stres tersebut sudah tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan muncullah penyakit kejiwaan. Setiap orang itu semestinya bisa lebih aware atau waspada terhadap gejala-gejala penyakit kejiwaan yang umum dijumpai, seperti kecemasan dan depresi. Dan bila sudah merasakan, tentu harus langsung diobati, terlebih bila sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Semoga bermanfaat.